Selamat pagi Prof. Zati dan teman-teman. Berikut saya sampaikan mengenai penggunaan dan posisi analisis SWOT. Saya Endro Masyando Tanto Putra dengan NIM 21010124410013. Pada penelitian ini saya menggunakan paper Exploring SWOT Analysis, Where Are We Now? Untuk deskripsi umum papernya sendiri, penulisnya itu ada dua, Marilyn M. Helms dan Judy Nixon, dengan tahun terbitan 2010. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mereview penggunaan dan manfaat SWOT selama 10 tahun terakhir pada literatur akademik dan membaginya ke dalam beberapa tipe dan level. Sumber datanya itu menggunakan AB Inform Global dengan jumlah data penelitian 141 penelitian. Untuk pendahuluan, analisis SWOT seperti yang kita tahu telah dilakukan oleh praktisi dan marketing, serta analisis SWOT itu merupakan teknik analisis untuk analisis marketing dan strategi juga. Selain itu, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang baik dari peran pemerintah dan internal organisasi. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan melihat beberapa viewpoint dan brainstorming. Pada analisis SWOT itu ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal itu ada strength dan weakness, kalau eksternal itu ada opportunity dan threats. Faktor ini kalau internal itu berasal dari sumber daya, kapasitas, dan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan yang ada dari luar pihak yang terlibat, seperti customer, pesaing, tren pasar, dan teknologi baru. Kemudian kita masuk ke penggunaan dan posisi analisis SWOT. Yang pertama itu secara individual, ada 3 point view, ada individual as pair, individual as group. Untuk individual dan individual as pair itu tidak ada penelitian, sedangkan individual as group ada satu penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh pengusaha dalam jumlah besar. Hasil penelitian menyebutkan terdapat 47 pengusaha yang sukses karena menerapkan SWOT untuk keperluan bisnisnya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu ada organization, ada dua sudut pandang, organization as individual dan organization as two more or companies. Kita akan membahas mengenai two or more companies terlebih dahulu. Analisis ini biasanya dilakukan untuk keperluan mengevaluasi, membandingkan, mengeksplor, dan merencanakan hal baru. Sedangkan organization as individual itu ada 3 fungsi. Yang pertama ada education studies. Maksudnya adalah analisis ini banyak digunakan untuk terkait proses pembelajaran dan di tingkat universitas. Selain itu, analisis di education studies ini banyak dikombinasikan dengan balance scorecard atau BSC sebagai kriteria untuk kesuksesan hasil pembelajaran. Fungsi yang kedua itu healthcare, government, and not for profit. Ini banyak digunakan untuk kebutuhan rumah sakit, bimbingan konseling, dan fasilitas umum yang bersifat not for profit. Yang terakhir itu ada for profit companies. Analisis SWOT ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan penghasil barang karena digunakan untuk menganalisis strategi pasar dan persaingan serta kompetitor. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, itu di industri. Di industri sendiri itu ada 3 viewpoint. Yang pertama ada one industry in USA, one country non-USA, dan yang terakhir two or more countries. Untuk one industry in USA, analisis banyak digunakan untuk menetapkan goals berdasarkan hasil analisis. Hasil analisis itu bisa berupa keputusan, retensi, dan juga produktivitas. Selain itu juga banyak digunakan untuk membedakan persepsi dari stakeholder. Untuk analisis marketing, analisis peluang dan hambatan, dan juga menjadi bahan analisis bantuan untuk small business dan startup. Viewpoint yang kedua yaitu one country non-USA. Analisis SWOT digunakan untuk memilih strategi yang akan digunakan untuk perencanaan dan perkembangan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta mengurangi biaya. Selain itu, analisis SWOT juga banyak digunakan untuk memberikan rekomendasi, memberikan saran, promosi, dan pendekatan baru untuk sales dan pemasaran. Pada analisis ini masih sama, itu menggunakan balance scorecard. Untuk viewpoint yang ketiga, two or more countries, analisis ini digunakan untuk penentuan strategi jangka panjang.
untuk penentuan keputusan demi pemanfaatan peluang dan meminimalisir adanya ancaman. Pencarian ini dilakukan lintas negara. Yang selanjutnya itu ada countries. Di countries ini juga ada two viewpoint. Yang pertama ada one country, yang kedua ada two or more countries. Untuk one more countries itu analisisnya biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu negara. Selain permasalahan itu juga bisa membahas dan mempertimbangkan salah satu sektor pada suatu negara. Kemudian selanjutnya untuk two or more countries itu ada dua fungsi, ada di paired comparison dan multi countries. Untuk paired comparison, analisis SWOT digunakan untuk membandingkan kebijakan dua negara atau lebih, yang nantinya hasilnya akan digunakan sebagai panduan dalam pengambilan sikap dalam menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Untuk multi countries, analisis SWOT juga banyak digunakan untuk perbandingan dua negara atau lebih dalam hal non-profit sektor. Selain sudut pandang tersebut, pada penelitian ini juga membahas fungsi analisis SWOT sebagai peralatan untuk proses analisis. Intisarinya adalah yang pertama, peran SWOT dalam strategi dan kritik terhadapnya. Yang kedua, penggunaan SWOT dalam berbagai konteks. Yang ketiga, inovasi dan kombinasi alat strategis dengan SWOT. Yang keempat, integrasi SWOT dengan sistem manajemen isu dan model produktivitas. Yang kelima, pengembangan pendekatan yang lebih sistematis. Yang keenam, pengembangan alat perencanaan alternatif. Yang ketujuh, kritis terhadap definisi dan penerapan SWOT. Yang kedelapan, pengembangan sistem untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia dan pengetahuan. Yang kesembilan, pengembangan SWOT dengan alat dan sistem lain. 10. Pengembangan SWOT dalam konteks lingkungan bisnis yang cepat berubah. Selanjutnya ada SWOT in teaching cases. Analisis SWOT juga diterapkan di lingkup pembelajaran di dunia pendidikan. Biasanya para murid diminta untuk menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis permasalahan, dan hasil analisis akan digunakan untuk penentuan keputusan, strategi, mengetahui kompetitor, dan memanfaatkan peluang serta meminimalisir adanya ancaman. Kita masuk ke bagian diskusi dan kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, analisis SWOT ini hal yang merupakan dasar atau basic, karena hanya berupa daftar atau list, sehingga masih terdapat banyak kesalahan atau kelemahan sehingga perlu ditingkatkan lagi. Yang pertama adalah bahwa analisis SWOT ini tidak jelas atau sederhana. Analisis SWOT cocok digunakan pada fase kickstart karena sifatnya yang sederhana sehingga tidak bisa digunakan untuk kondisi yang kompleks karena memiliki limitasi. Pada dasarnya, analisis SWOT merupakan sebuah daftar list sederhana sehingga penggunaannya dapat secara tidak tepat, sehingga dapat menghasilkan daftar singkat poin-poin yang tidak diprioritaskan dan tidak digeneralisasikan. Yang selanjutnya ada penggunaan brainstorming. Keberhasilan analisis SWOT ini tergantung pada kualitas analisis internal dan eksternal. Kalau kualitas analisis internal itu berasal dari personal peneliti, seperti suasana hati, kemampuan. Kalau eksternal itu berasal dari lingkungan peneliti selama penelitian. Tantangan utamanya itu mencakup resiko hilangnya variabel penting tanpa panduan yang jelas, tidak adanya hierarki antar elemen, serta ketergantungan pada penilaian manusia yang subjektif. Masalah dalam mengkategorisasikan level. Pengkategorian level dalam kuadran SWOT yang tepat dapat menjadi masalah karena sifat variabel yang dapat berubah pada kondisi dan tujuan analisis. Analisis pada tingkat negara itu lebih rumit daripada tingkat perusahaan karena faktor makro dapat menjadi kekuatan atau kelemahan internal. Selain itu, perbedaan antara isu internal dan eksternal seringkali tidak mudah diidentifikasi dan teknologi baru yang muncul belum tentu jelas apakah merupakan kekuatan atau kelemahan. Selanjutnya adalah tantangan dalam klasifikasi. Meski SWOT bermanfaat untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, kelemahan utama terletak pada kebingungan dalam mengklasifikasikan masalah dan proses berpikir yang melingkar. Proses klasifikasi SWOT seringkali membingungkan karena elemen seperti kekuatan dan peluang itu saling bergantung dalam cara yang tidak produktif, yang menyebabkan arah analisis bisa kehilangan fokus. Selanjutnya, tidak ada arahan strategis yang diberikan. SWOT seringkali dinilai tidak efektif dalam penyusunan strategi konkret, yang hanya menghasilkan daftar isu yang dangkal dan terkadang membingungkan. Keterbatasan ini muncul karena format yang ringkas, kurangnya panduan teoritis, dan proses yang tidak mendalam.
Penelitian ini menyarankan agar dilakukan analisis tambahan yang didasarkan pada teori manajemen strategis yang modern. Selanjutnya, analisis SWOT berbasis sumber daya. Pada penelitian ini, analisis SWOT berbasis sumber daya dapat memperbaiki keterbatasan SWOT tradisional dengan berfokus pada masalah kausal yang sistematik dan menggunakan pandangan berbasis sumber daya yang lebih mendalam dan relevan terhadap kekuatan dan kelemahan, mengatasi masalah persepsi yang bias di antara tingkat manajemen, sehingga menghasilkan wawasan strategis yang lebih akurat dan bisa ditindaklanjuti. Kemudian untuk selanjutnya adalah perlunya kuantifikasi. Kelemahan utama SWOT bahwa setiap variabel itu memiliki pembobotan yang sama, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sehingga disarankan untuk menggabungkan pembobotan multikriteria yang memungkinkan perencana untuk menilai strategi secara lebih akurat dan memberikan bobot spesifik pada setiap variabel SWOT, sehingga dapat menghasilkan alternatif strategi yang lebih terarah dan efektif. Yaitu selanjutnya adalah alternatif pengembangan SWOT. Analisis SWOT menghadapi kritik yang cenderung mengabaikan hubungan antara ketidakmampuan dan kinerja, serta hasil yang buruk dari penggunaannya. Sejumlah alternatif dan metodologi baru yang telah diusulkan untuk memperbaiki kekurangan SWOT. Meskipun banyak alternatif yang muncul, penting untuk memastikan bahwa mereka tidak sekedar menjadi daftar isu, tetapi dapat memberikan analisis yang lebih terperinci dan relevan. Yang terakhir adalah perlunya analisis tambahan. Karena kelemahan utama dari SWOT ini adalah asumsi bahwa setiap variabel memiliki pembobotan yang sama, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sehingga perlunya adanya penambahan analisis untuk menilai strategi secara lebih akurat dan dengan memberikan bobot yang spesifik, sehingga menghasilkan alternatif yang strategis dan efektif. Kemudian untuk saran penelitian lanjut, analisis SWOT ini memiliki kelemahan yang sangat signifikan, terutama kekurangan dukungan teoritis dan ketidakmampuan untuk diuji secara empiris, sehingga mengurangi keandalannya sebagai alat perencanaan strategis. Sebagai snapshot, analisis ini memerlukan pemantauan dan pembaruan secara berkala untuk mencerminkan perubahan lingkungan yang strategi. Penelitian di masa depan perlu fokus pada pengembangan rencana strategis dari analisis SWOT, termasuk pengklasifikasian faktor dan penggunaan metode penelitian tambahan untuk meningkatkan pemahaman dan efektif analisis. Terakhir, untuk meningkatkan validitas dan keandalan SWOT, pentingnya untuk melakukan pengujian teori secara empiris dan mengintegrasikan analisis ini ke dalam kerangka teori manajemen strategis yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.